Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Ya, semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja seperti biasa kita doakan. Semoga yang sakit bisa lekas sembuh, yang lagi ada cobaan permasalahan bisa dikuatkan dan bisa cepat terselesaikan. Amin. Ya, gue lagi semangat banget sekarang karena gue mau San Morian ke AIS BSD. Setelah sebelum-sebelumnya gue San Morian ke Citra Cikupa, Citra Maja, juga ke pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang ya. Dan kali ini gue akhirnya mau nyoba San Morian ke AIS BSD. Gue yakin San Morian kali ini suasananya akan berbeda banget ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu sepi ya. Apalagi waktu San Morian ke Citra Maja itu sepi banget. Nah kalau kali ini gue yakin bakal rame dan bakal seru ya. Karena emang AIS BSD ini adalah ya bisa dibilang surganya para ngabers lah. Orang-orang San Morian tuh banyak banget. Segala jenis motor juga banyak yang kesono ya, jadi bakal seru nih mudah-mudahan. Dan pas gua datang ke sana juga alhamdulillahnya cuaca mendukung ya, nggak hujan sama sekali dan untungnya juga nggak panas, jadi bener-bener adem aja gitu, nggak hujan nggak panas. Dan berhubung gua jarang-jarang San Morian ke BSD ya, karena emang agak jauh, jadi video ini mungkin akan lebih panjang, mungkin kayak video touring kali ya, karena sayang aja gitu gue jarang ke BSD San Morian. Sekalinya San Morian masa videonya cuma 10 menit, cuma 15 menit, jadi kan kayak yang sia-sia gitu, momennya tuh jadi banyak yang terbuang. Jadi ya mungkin video ini akan sedikit lebih panjang, mungkin di atas 20 menit lah. Tapi meskipun panjang ya semoga teman-teman masih bisa menikmatinya ya. Oke, seperti biasa gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton video ini ya. Semoga teman-teman suka sama videonya. Dan jangan lupa juga yang baru datang ke channel ini untuk like dan subscribe juga channel ini biar bisa makin berkembang lagi ke depannya. Dan gue makin semangat lagi buat bikin konten-konten yang lainnya. Oke, gue jalan dari jam 6 pagi ya dari rumah. Cuman gue mampir dulu ke tempat adik gue di Palem Semi Karawaci. Dan ini gue ngelewatin wilayah Lipo Karawaci ya. Di sini ada Mall Lipo Karawaci dulunya, tapi sekarang udah berpindah alih karena waktu tahun 1998 itu sempat chaos ya, dan Mall Lipo Karawaci itu paling banyak memakan korban ya, banyak yang kebakar di dalam mall. Dan sempat wilayah sini tuh kayak kota mati ya beberapa tahun semenjak kejadian itu, sehingga akhirnya mallnya itu dibeli sama perusahaan asal mana gitu, kalau nggak salah asal Singapura katanya. Makanya sekarang mallnya udah berganti nama nih, udah bukan Mall Lipo Karawaci lagi, namanya sekarang jadi Super Mall Karawaci. Meskipun begitu tapi orang-orang sini masih suka nyebutnya Mall Lipo Karawaci ya, karena emang itu udah kebiasaan, emang dulunya kan itu Mall Lipo ya. Dan bisa dilihat di sini suasananya udah luar biasa modern juga ya. Dulu di sini tuh gedung bisa dihitung jari ya, sekarang gila gedungnya banyak banget ya, apartemen di sini banyak ya, luar biasa sih. Gua lama nggak kesini juga, gua ngelihat sekarang kayak gini udah perubahannya luar biasa banget, udah kayak Jakarta ya jadinya. Mungkin emang Tangerang kedepannya bakal jadi ya mirip-mirip Jakarta lah ya, pasti banyak gedung-gedung juga, apalagi di Alam Sutera tuh gedung udah bertambah terus tuh kayaknya, tiap gua lewat situ pasti ada lagi gedung baru. Nah, dulu tuh kalau mau arah ke Perumnas Karawaci itu di depan belok kiri tuh. Dulu ada belokan, sekarang udah ditutup ya jalannya. Nah, dan ini di sebelah kanan kita nih adalah mallnya nih, Super Mall Karawaci. Mallnya cukup gede ya, dan parkiran motornya juga gede. Dan ini mall favorit ya, kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah tuh banyak yang kesini. Dan di sampingnya mall ini nanti di depan ada UPH, Universitas Pelita Harapan. Nah, gua nanti di depan turun ke bawah, jangan belok kiri ya. Kalau orang yang nggak tahu kadang suka belok kiri tuh. Kalau belok kiri tuh arah tol tuh. Gua masih sering lihat, terutama ojek gitu ya, Grab yang ambil ke kiri, akhirnya dia muter arah karena emang itu arah khusus untuk masuk tol. Nah, ini habis masuk ini kita akan nembus ke Islamik ya, Islamik Tangerang, di depan tuh ada Islamik. Nah, nanti kita lurus terus nembus ke Palem Semi.
Nah, dan ini kita udah nyampe di Palem Semi ya, dan di sini seperti biasa suasana minggu paginya tuh rame banget. Gua juga udah sempet bikin videonya jalan-jalan melihat suasana minggu pagi di Palem Semi ini. Buat yang pengen nonton videonya, gua kasih nanti linknya di deskripsi ya. Nah, habis ketemu adik gua pun akhirnya langsung OTW nih ke BSD ya. Dan lihat penampilan gua ya, udah ala-ala ngabers banget lah pokoknya. Akang ngabers, kita akan OTW ke BSD buat San Morian. Oke, ini gue udah di BSD sekarang. Mungkin di video ini suaranya bakal gue dubbing aja, suaranya terpisah dengan videonya karena gue belum punya mic eksternalnya. Jadi kalau gue ngomong dari helm langsung takut kurang kedengeran, apalagi helm gue ini sekarang kan full face ya. Kalau yang biasanya itu gue half face masih bisa kedengeran lah. Kalau full face gini takutnya kurang jelas, jadi gue dubbing aja. Dan maaf juga kalau nanti suara angin terlalu kedengeran ya, karena ya itu dia belum punya mic eksternal, jadi angin tuh langsung ke mikrofon GoPro-nya gitu, jadi agak berisik. Makanya di channel gue ini ada yang namanya sedekah AdSense, yaitu dengan teman-teman tidak menyekip iklan di video ini. Karena hasil uang dari AdSense itu juga mau gue beliin peralatan-peralatan yang lainnya ya. Peralatan pendukung yang lainnya kayak ya itu tadi mic eksternal, baterai cadangan ya kan. Jadi kedepannya tuh biar video-video gue tuh lebih baik lah kualitasnya dan lebih enak dilihat gitu. Makanya gue ucapin makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya minimal 30 detik lah buat ngelihat video iklan ya. Udah 30 detik boleh deh di skip. Biasanya sih kalau udah 30 detik tuh udah masuk ya. Apalagi kalau sampai menitan, semenit, 2 menit itu bisa lebih gede mungkin. Ya, intinya sih gue makasih buat yang udah rela luangin waktu buat nonton iklan. Tapi ya buat teman-teman yang buru-buru mau nyekip juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa suka videonya. Dan gue udah seneng sih kalau teman-teman terhibur dengan video gue ini ya, makasih. Intinya mohon maaf deh kalau nanti suaranya agak berisiknya, mungkin di video San Mori ini gak banyak obrolan lah teman-teman, jadi fokus aja untuk menikmati pemandangan suasana minggu pagi hari di BSD. Nah, di depan sebelah kiri kita tuh ada Summarecon Digital Center. Dia itu jadi kayak mall gitu tapi khusus barang-barang elektronik gitu ya. Gua pernah masuk ke situ dan sepi banget, temen-temen. Dan gua pernah baca berita di tahun 2018 itu banyak juga penyewa kios di Summarecon Digital Center itu yang gulung tikar ya.
Nggak tahu nih sekarang mallnya udah mulai rame apa belum ya, karena kan gue udah jarang kesini nih, mungkin gue ketinggalan informasi. Boleh yang tahu komen di bawah, apakah sekarang udah makin rame atau masih tetap sepi atau bahkan udah tutup ya, komen aja di bawah yang tahu. Makasih. Oke teman-teman, nih gue balik lagi ke lampu merah yang tadi ya. Jadi gue tadi tuh cuma muter-muter doang. Ya, gue udah lama nggak kesini. Pas kesini lagi banyak gedung-gedung baru, banyak jalan-jalan baru. Gue jadi keder sendiri teman-teman. Akhirnya gue malah muter-muter ya. Gila, gila, gila. Gue yakin andaikan ada security pasti langsung ditegur tuh ya kalau kayak gitu di sini. Karena jujur gue pas San Morian ini banyak banget gue lihat mobil security yang patroli ya. Mungkin karena memang daerah sini tuh udah terkenal dengan jalannya yang enak, bagus, sepi, jadi banyak orang yang San Morian kesini kebut-kebutan. Makanya di daerah sini tuh banyak ya yang kecelakaan, bahkan sampai ada yang meninggal juga pernah. Makanya sekarang nih kayaknya setiap minggu pagi security pada bertebaran di mana-mana untuk mengamankan ya biar kondusif. Dan alhamdulillah sih pas gua kesini kondusif ya, udah cuacanya mendukung, kondusif juga, jadi alhamdulillah lah nggak ada halangan sama sekali. Ditambah juga alhamdulillah nggak ada polisi ya, biasanya juga suka ada polisi. Biasanya polisi tuh ngerajia knalpot yang bising gitu ya. Nah kalau lagi ada polisi gitu pasti sepi nih di sini karena para ngabers pasti pada kabur, pada takut. Makanya sekarang alhamdulillah nih polisi juga nggak ada, jadi rame lah. Kalaupun ada polisi gua sih santai aja ya, untungnya motor gua nih knalpotnya nggak berisik, jadi aman lah. Kalaupun diperiksa ya insya Allah lengkap sih, gue punya SIM, STNK juga gue bawa. Jadi kemana-mana tuh kita jangan lupa ya untuk bawa SIM dan STNK.
By the way, di sini sekarang udah ada lampu merah ya. Waktu gua bikin konten jalan pintas menuju Podomoro Tenjo dari BSD itu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Di sini masih belum ada nih lampu merah. Sekarang udah dipasang nih lampu merah di sini. Aduh, mogok Kang. Nah, by the way, di perempatan Cubic ini nih biasanya polisi razia nih. Nah, sekarang kita lihat nggak ada ya, alhamdulillah. Gue jadi inget waktu tahun 2012 2013 itu gue kalau sore-sore dulu sering main kesini ya sama teman sama adik-adik gue. Waktu itu tuh masih belum banyak gedung, bahkan belum ada sama sekali kalau nggak salah gedung, baru jalan doang ya, jalannya udah gede-gede bagus ya kan. Waktu itu gue nggak tahu nih ya mau dibikin apa di sini, ternyata nggak nyangka sih sekarang jadi sebagus ini ya di sini. Dulu sebelum nikah waktu gua tinggal di Perum, gua sering banget soalnya main-main ke sini. Jadi udah biasa lah di sini tuh buat tempat nongkrong. Karena kan emang enak, jalannya bagus, gede ya kan. Belum ada gedung-gedung, masih tanah doang. Jadi banyak yang jualan-jualan gitu ya. Kadang jadi kita suka ngopi samping jalan gitu kan. Ngampar karpet gitu ya, terpal gitu. Intinya ya kayak nongkrong-nongkrong biasa lah. Dan sekarang gua kesini ya, buset udah kayak gini, gua bener-bener takjub sih, kaget banget. Soalnya semenjak gua nikah kan gua pindah ya rumahnya, jadi gua udah jarang lagi ke sini. Emang agak jauh juga sih. Makanya sekarang gua sekalinya ke sini lagi terheran-heran teman-teman ya dengan perkembangan BSD ini. Nah, nanti mungkin Podomoro Tenjo juga sama nih. Sekarang juga kan kalau kita lihat Podomoro Tenjo itu kan masih jalan doang ya, belum ada gedung sama sekali, masih tanah aja. Sama kayak BSD dulu ya, gue jadi inget kayak BSD dulu gitu, masih tanah, jalannya udah bagus, rapi. Mungkin beberapa tahun, tahu-tahu udah jadi gedung aja kayak BSD gini.
Nah, di sini markas para ngabers ya ngumpul, dan bisa dilihat sendiri banyak banget motor pada parkir. Dan waktu yang kecelakaan sampai meninggal itu juga di daerah sini, teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri ya, San Morian kali ini cukup rame. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kondusif terus ya, biar kalau orang mau San Morian kesini tuh jadi nggak diusir-usirin lagi. Makanya kitanya juga harus bisa mawas diri ya, jangan tergoda buat ngebut-ngebut ya kan, jangan bertingkah lah, biar kita tuh bisa San Morian dengan tenang gitu, nggak diusir-usirin, nggak dirajia gitu ya. Nah, kalau nggak salah di depan ini yang meninggal nih, yang kecelakaan sampai meninggal itu ya, di daerah sini. Nah, di depan situ tuh, gua lihat sih di YouTube orangnya juga masih muda lagi ya. Kalau nggak salah masih di bawah 20 tahun deh. Pokoknya masih muda lah, kayak anak-anak sekolah gitu. Aduh, kasihan banget. Makanya mudah-mudahan nggak ada lagi deh ya korban yang berjatuhan di sini. Nah, abis ini gue mau keliling lagi ke tempat yang tadi, sekali putaran lagi. Abis itu gue mau nyari tongkrongan ngabers yang lainnya ya. Kalau nggak salah masih ada lagi selain di sini yang biasanya rame buat nongkrong. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, di sini jalannya begitu lebar, begitu bagus ya kan. Menggoda banget lah untuk narik gas di sini ya. Makanya banyak yang ngebut-ngebut di daerah sini. Kalau gua sih sebenarnya pengen ngebut, cuman kebetulan motor gua ini lagi kurang enak ya, belum diservis. Jadi gua nggak pede nih mau ngebut-ngebut juga.
Nah kan baru gua bilang ya, di sini banyak yang ngebut, langsung ada tuh yang ngebut. Untung aja gua nggak belok ya. Makanya banyak yang kecelakaan di sini tuh gitu, dikira sepi ya kan, dia main bolak belok kanan kiri, tahu-tahu di belakang ada yang ngebut. Makanya ya teman-teman kalau di tempat sepi kayak gini jangan mentang-mentang sepi teman-teman main belok aja gitu ya. Kalau mau belok lihat spion dulu, kadang dari belakang tuh orang ada yang ngebut soalnya. Bahaya banget kalau kita asal belok tiba-tiba kebetulan di belakang ada yang ngebut kayak tadi ya, kenceng banget. Kalau gua tadi belok kiri itu fatal banget sih kecelakaannya. Untung aja gua lurus terus ya, dan emang harus kayak gitu. Kalau lagi jalan kayak gini tuh kita kalau emang lempeng aja, jangan bolak-belok, ugal-ugalan lah istilahnya. Jadi ngagokin orang. Kalaupun mau belok lihat spion dulu ya. Jadi keep safe teman-teman. By the way, gue di depan nih nemu rombongan ngabers ya, lagi pada konvoy. Ya gue tadinya mau ikut di belakangnya, cuman nggak enak ya. Gue mah gitu orangnya, nggak enakan. Ya jadi akhirnya gue lewatin aja, dan bisa teman-teman lihat sendiri ya, rame berarti kan di sini banyak yang San Morian, dan alhamdulillah kondusif tuh.
Kalau mau jalan-jalan santai ya kayak gini aja, nggak usah ngebut-ngebut ya kan, bareng teman-teman. Terus juga ngasih jalan buat mobil, jadi nggak nutupin jalan gitu buat yang lain. Kalau kayak gini kan enak lah dilihatnya gitu ya. Nah, tuh di depan tempat para ngumpul ngabersnya yang kedua, tempat yang gua tahu ya, lokasi kedua yang biasa buat kumpul-kumpul para ngabers. Gua kelewat tuh dan nanti gua puter arah lagi. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat sendiri ya, buset ramai banget. Dan bisa teman-teman lihat juga ya, pasti ada security-nya. Di tempat ngabers nongkrong pasti ada security yang jagain. Nah, ini juga nih, gua baru lihat nih teman-teman, terakhir gua kesini nih belum ada nih perukoan ini. Sekarang udah jadi aja ya sebagus ini. Mantap.
Dan by the way ini gue udah mau arah pulang ya, jadi gue mau ke perempatan Kubik lagi. Nanti dari situ gue mau belok kanan. Biasa gue mau lewat jalan Pagedangan seperti video yang pernah gue bikin, jalan pintas menuju Podomoro Tenjo dari BSD. Ya kira-kira nanti rute gue lewat situ ke arah jalan raya Pagedangan, terus nanti nembus ke Parung Panjang. Ya udah sampai sini aja dulu, videonya cukup panjang juga ya, sampai 40 menit lebih. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan teman-teman suka. Gimana lagi ya, gue banyak momen yang sayang kalau di cut sih, saking indahnya gitu ya di sono itu, enak gitu. Jadi ya gimana lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi makasih buat yang udah nonton, dan kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dadah.